Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat di masjid yang insyaallah Allah berikan keberkahan, dan juga di tempat di mana yang Allah muliakan, yaitu di Masjid Al-Haqqul Mubin, Plan 1 Sunter. Salawat teriring dengan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam, yaitu kepada baginda Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan semoga terlimpah dan tercurah pula kepada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita semua, pada kita semua selalu umat yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimahumullah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa maklumat terkait dengan kondisi keuangan dan juga operasional Masjid Al-Haqqul Mubin dan 1 Sunter selama 1 pekan ini. Yang pertama yaitu kami akan sampaikan terkait dengan laporan keuangan Masjid Al-Haqqul Mubin dan 1 Sunter. Laporan kas Masjid Al-Haqqul Mubin Sunter Jumat tanggal 24 April 2026. Kas masjid sampai tanggal 16 April 2026 yaitu berada pada posisi Rp22.432.000, dan juga infak Jumat yang terkumpul pada tanggal 17 April 2026 sejumlah Rp4.593.000. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa kami ucapkan kepada para jamaah. Marilah kita selalu utamakan dan tingkatkan sedekah kita, yang mana mudah-mudahan itu semua dapat menjadi pemberat timbangan amal kebaikan bagi kita semua. Sehingga total pemasukan kas Masjid Al-Haqqul Mubin pada tanggal 17 April 2026 berada pada posisi Rp27.025.000, dan juga pengeluaran sampai dengan tanggal 23 April mencakup operasional Jumat, operasional bulanan, takjil, dan juga operasional kajian Kamis. Total pengeluaran yaitu sebesar Rp4.628.000, sehingga saldo pada posisi saat ini yaitu berada pada posisi Rp22.397.000. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada para jamaah sekalian. Kemudian maklumat yang kedua yaitu terkait dengan kajian Kamis sore yang diadakan di Masjid Al-Haqqul Mubin dan 1 Sunter. Tema pekan pertama yaitu terkait dengan fikih ibadah perspektif 45 mazhab. Mengisi kajian yaitu Ustaz Dr. Haji Rahmawan Oktavianto LCMA. Pekan kedua yaitu temanya Sirah Nabawiyah. Mengisi kajian Ustaz Profesor Dr. Andi Andriansyah. Pekan ketiga yaitu Kitab Riyadhus Shalihin. Pengisi kajian yaitu Ustaz Ali Junifar LCMA. Pekan keempat yaitu kajian tafsir surat-surat pilihan. Pengisi kajian Ustaz Faisal Abdul Aziz Alwi LCMA. Kami menghimbau kepada para jamaah sekalian, mari kita hadiri kajian Kamis sore yang diadakan di Masjid Al-Haqqul Mubin dan 1 Sunter. Mudah-mudahan itu semua dapat menambah hasanah keilmuan kita semua. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan jalannya kegiatan Jumat pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Muhammad Rosiman SSI MSI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dengan tema insyaallah akan disampaikan oleh beliau, yaitu keutamaan bersyukur. Insyaallah yang bertindak
bertindak sebagai muadzin yaitu Bapak Supardianto, dan waktu Jumat pada kesempatan siang hari ini insyaallah akan tiba pada pukul 11:54 menit. Dan yang terakhir kami menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi para jamaah sekalian sekali lagi yang sudah hadir di masjid pada kesempatan siang hari ini, silakan mengisi shaf yang pertama terlebih dahulu agar tidak diambil keutamaan shafnya oleh jamaah yang hadir nanti belakangan. Yang kedua yaitu kami menghimbau untuk mengkondisikan HP atau smartphone-nya pada kondisi silent ataupun dinonaktifkan sementara waktu sampai dengan jalannya sholat Jumat selesai nanti, agar tidak mengganggu kehusuan jamaah ketika melaksanakan sholat Jumat berlangsung. Dan yang ketiga yaitu ketika khotib naik mimbar, mohon jamaah untuk tidak melakukan kegiatan lain selain mendengarkan khutbah yang sedang disampaikan. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi informasi untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Nah, semoga kita menjadi salah satu hari terbaik kita dalam hidup kita. Atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu besar. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung dan sanggup kita menghitungnya. Kita bersyukur masih bisa bersimpuh wujud dari rasa syukur kita atas segala pemberian yang Allah berikan. Kasih sayang Allah kepada kita semua, yaitu kita bisa bersimpuh duduk bersama di tengah kesibukan kita. Kita siap hadir, dipanggil untuk kembali mencas diri kita melalui majelis Jumat yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Semoga senantiasa kita menjadi para pengikutnya hingga akhir hidup kita. Kemudian kita berharap mendapatkan syafaat Nabi di yaumul akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena semua manusia nanti akan ketemu kepada para nabi-nabinya sesuai kaumnya. Tapi setiap kaum tidak bisa mendapatkan syafaat atau pembelaan dari para nabi mereka. Hanya Rasulullah SAW yang bisa mengakui umatnya yang nantinya akan bisa mendapatkan pembelaan, diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini yang jelas mengingatkan kembali untuk senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena menjadi bagian yang sangat penting ya untuk memberikan arah dalam kehidupan kita. Yang kedua tentunya coba kita renungkan kembali sikap dalam hati kita yang sering kita ucapkan dan tentunya kita hayati sepenuhnya, yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menghidupkan dan mematikan kita, dan di antara kita akhirnya akan dipilih siapa di antara kita yang terbaik. Wa man ahsanu amalan. Siapa yang terbaik di antara kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang mungkin kita sudah hafal sekali ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tapi kalau kita ingkar, kita lupa akan segala pemberian Allah, tunggu saja, sesungguhnya azab aku sangat pedih. Ayat ini bukan sekedar janji, tetapi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa syukur bukan hanya soal ucapan alhamdulillah, tetapi bagaimana cara hidup kita yang menghadirkan keberkahan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di tengah dunia kerja saat ini, tengah dinamika kehidupan kita dengan target pekerjaan yang tinggi, tekanan pekerjaan, tuntutan produktivitas, dan tentunya perubahan yang begitu cepat, kita sering terjebak dalam rasa kurang semangat, rasa lelah, bahkan kadang kita membandingkan dengan orang lain. Padahal kita mau jujur, alhamdulillah kita masih bisa bekerja di tengah orang lain yang sekarang sulit mencari pekerjaan, masih bisa diberikan kesehatan yang ternyata hari ini banyak orang yang berbaring di rumah sakit, masih bisa diberikan kemampuan untuk berkontribusi, masih ada rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Nikmat yang Allah begitu banyak yang Allah berikan, rasa bahagia, bekerja yang nyaman, ketenangan dalam hidup, kebahagiaan dalam rumah tangga kita, melihat anak-anak kita yang bahagia dengan yang mereka lakukan. Itu pun nikmat yang harus kita syukur. Persahabatan dan pertemanan di antara rekan kerja, itu juga satu nikmat yang harus kita syukuri. Dan tentunya yang terutama adalah keimanan sebagai modal hidup kita, Islam yang menjadi keyakinan kita sebagai way of life bagi hidup kita. Ini yang menjadi sebuah renungan untuk kita, dan tentunya nikmat persaudaraan yang kita syukuri. Rasulullah SAW bersabda, "Adaban li amril mu'minin," sangat takjub, menakjubkan sebenarnya sikap orang-orang yang beriman. Apa itu? Jika dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dalam surat Ar-Rahman, kasih sayang Allah selalu mengulang-ulang, "Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mengingatkan kepada kita membanyak nikmat yang telah aku berikan, tapi engkau dustakan. Kita lupakan, kita tidak mengingat, dan tidak kita lakukan ibadah sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, syukur bukan hanya saat lapang, tapi juga saat sempit. Di lingkungan kerja, rasa syukur bisa kita wujudkan dengan pertama, niat kembali bahwa bekerja adalah ibadah, bukan sekedar menggunakan kewajiban. Setiap langkah kita keluar rumah, niat karena ibadah dalam bekerja di kantor kita, di asrama Honda motor, dalam mereka untuk menafkahi keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita, maka setiap langkah kita dihitung sebagai langkah dalam berjihad. Jadi ketika mungkin dalam perjalanan kita mendapatkan kendala bahkan kematian, kita dikatakan orang yang syahid, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya rasa syukur dalam bekerja, yaitu menjalankan tugas dan amanah yang diberikan secara profesional. Amanah adalah hal yang paling berat dalam hidup kita, dan tentunya kita tunjukkan pekerjaan kita dengan profesionalisme. Tidak mengeluh, karena tentunya kita tahu orang yang paling banyak mengeluh justru malah dikeluhkan oleh orang lain. Tidak berlebihan dalam keluhan tadi, tapi berusaha mencari solusi, menjaga integritas walaupun tidak ada yang mengawasi, karena kita yakin Allah, malaikat menjadi pengawas utama dalam kehidupan. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita berpikir bahwa rasa syukur itu menunggu kondisi ideal. Nanti bersyukur kalau gaji udah naik, jabatan naik, tunjangan bertambah. Padahal sebaliknya, bersyukurlah dahulu, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. La in syakartum wa la azidannakum, maka Allah akan tambahkan. Jadi hidup tenang, belum merasa kekurangan, walaupun mungkin dalam kondisi hal yang kita dapatkan secukupnya. Syukur itu ada 3. Syukur dengan hati, menyadari bahwa semua itu datang dari Allah. Makanya ketika dicabut nikmat yang Allah berikan, kita ucapkan apa? Wa ma asabakum musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya apapun yang Allah berikan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik nikmat, sang pemberi nikmat. Jadi nggak perlu kita sesali. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Perbanyak ucapan-ucapan dalam mereka bertasbih, bertahlil, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, kita puji Allah, itu wujud rasa syukur kita. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan amal, yaitu bagaimana kita mengerjakan sebagai perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan kebaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kendaraan, gunakan kendaraan untuk kebaikan. Mendapatkan harta, kita gunakan untuk kebaikan. Insya Allah kalau kita bekerja dengan penuh syukur, maka pekerjaan terasa lebih ringan, hati lebih tenang, bahkan rezeki lebih berkah, walaupun mungkin tidak terlalu besar. Ada sebuah kisah menarik sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau datang ke Madinah, yang tadinya di Makkah memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia tinggalkan semua harta yang dia milikinya, karena memang hijrah itu berat, tidak secara fisik saja, tapi apa yang dia cintai, apa yang dia miliki, bahkan keluarganya yang belum taat kepada Allah, istri ataupun bapaknya, orang tuanya, anaknya ditinggalkan hanya untuk menyeru berhijrah menuju yang lebih baik lagi ke Madinah. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Dia tidak memiliki apa-apa, yang terjadi punya harta. Ketika dia ditawari oleh saudaranya orang-orang Ansor, apa yang dia katakan? Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Dengan kerja keras dan penuh syukur, beliau perlahan-lahan berdagang sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama menjadi orang yang paling kaya yang ada di Madinah. Subhanallah. Itulah Abdurrahman bin Auf. Jadi kekayaan ini pelajarannya, ya, ketika beliau menjadi sahabat Nabi yang kaya tadi luar biasa. Kekayaannya tidak membuatnya lalai, justru semakin berbanyak bersedekah, semakin tunduk dan bersyukur kepada Allah. Inilah bukti bahwa bersyukur pintu keberkahan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, marilah jadikan syukur sebagai budaya hidup kita, bukan hanya sekedar ucapan sesaat. Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, persaingan kerja yang ketat, yang ketat, tantangan hidup yang begitu berat, orang-orang yang bersyukur adalah orang yang paling kaya hatinya. Ingatlah, bukan yang paling banyak hartanya yang bahagia, tetapi yang paling pandai bersyukur. Mari kita jaga syukur dalam berkeluarga, syukur dalam pekerjaan, syukur dalam setiap kondisi. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keberkahan atas rezeki kita, kelapangan hati kita, dan menguatkan kita dalam pekerjaan dan amanah-amanah. Ada doa yang selalu kita baca selesai sholat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ala ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai bersyukur. Barakallahu wa lakum fil kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.